Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Filsafat Ilmu dengan anggota 1 Karis Aziz Prasetyo NIM 205221233, 2 Kirana Puji Astuti 205221234, 3 Dwi Nugraheni NIM 205221235. Di sini kami akan menjelaskan tentang orientasi keilmuan Islam. Orientasi keilmuan Islam. Filsafat ilmu dan Islam. Filsafat berlandaskan akal. Akal adalah anugerah Allah yang besar kepada manusia. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang salah, baik, buruk, yang menyelamatkan ataupun yang menyesatkan, dan lain sebagainya. Al-Quran menempatkan akal pada posisi yang tinggi, karena akal dapat digunakan untuk memahami Al-Quran dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Islam tidak melarang orang untuk mempelajari ilmu filsafat, bahkan menganjurkan orang berfilsafat, berpikir menurut logika untuk memperkuat kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dengan dalil akal dan pembawaan rasional. Aspek pemikiran dalam Islam, terutama masalah keimanan, akidah ketuhanan, menunjukkan pembahasan yang cukup lama telah dimulai semasa Nabi masih hidup, yang kemudian menjadi sebab pokok dari ilmu-ilmu yang berbeda, sebagaimana kalam dan tasawuf. Menurut Oliver Leaman, filsafat Islam itu sangat filosofis dalam arti logis analitis, terus hidup dan penuh gejolak, tidak sekedar melanjutkan tradisi sebelumnya, akan tetapi juga memperlihatkan terobosan-terobosan kreatif dalam menjawab persoalan-persoalan klasik maupun modern. Ilmu dan Islam. Ilmu menempatkan posisi yang sangat penting dalam Islam. Penekanan kepada ilmu dalam ajaran Islam sangat jelas terlihat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan ajaran semua tokoh Islam dari dulu sampai sekarang. Di antara yang paling utama adalah Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang memberikan tekanan pada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan dan pengukuhan kedudukan Allah SWT sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia. Sumber-sumber ilmu Islam. Sumber-sumber ilmu Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala sesuatu. Ilmu dan kekuasaannya meliputi bumi dan langit, yang nyata maupun gaib, dan tidak ada segala sesuatu yang luput dari pengawasannya. Objek ilmu dalam epistemologi Islam tidak semata-mata menjangkau realitas fisik, namun juga mengakui status ontologis dari hal-hal metafisik sebagai hal yang mungkin diketahui oleh manusia. Sumber ilmu dalam epistemologi Islam terdiri dari wahyu berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah, akal dan kolbu, serta indera. Kelahiran ilmu Islam. Menurut Hamid, kelahiran ilmu dalam Islam dibagi ke dalam 4 periode. Pertama, turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. Kedua, lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan. Ketiga, lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam yang ditunjukkan dengan adanya komunitas ilmuwan. Yang keempat, lahirnya disiplin ilmu-ilmu Islam sebagai berikut. Pertama, ilmu akidah. Kedua, ilmu syariat yang berkaitan dengan individu berupa perintah dan larangan. Ketiga, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Keempat, ilmu lainnya yang diperlukan oleh masing-masing individu, dan ini sifatnya relatif tergantung pada keperluan individu tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.